Wassalatu wassalamu ala rasulil asrafil anbiya amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua hingga pada detik ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan keberkahan yang terus Allah berikan kepada kita. Dan juga mempertemuan kita di dalam kegiatan acara tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita telah merasakan berbuka puasa dengan segala macam makanan dan minuman yang tersedia mungkin. Bahkan kita bisa memilih makanan minuman yang kita inginkan. Tapi kita coba bayangkan saudara-saudara kita yang sedang tertindas, terutama di Palestina, Gaza. Mereka tidak memikirkan itu. Bahkan bisa berpuasa dengan selama sampai maghrib pun mereka sangat bersyukur, tidak memikirkan buka dengan apa, bahkan tidak bisa membeli makanan minuman untuk berbuka. Mereka hanya mencari sesuatu yang benar-benar bisa untuk membatalkan puasa itu sendiri. Berbeda sekali dengan kita yang sangat jauh lah. Dan itu yang bisa dibilang benar-benar jihad yang sebenar-benarnya. Beda dengan jihad kita, apalagi jihad di Jalan Medan Merdeka, ini beda sekali. Walaupun semua ada maknanya ada kegunaan saling menguatkan satu sama lain. Yang di Gaza melihat kita berkumpul bersama untuk menyemangati mereka, dan kita juga tidak lain untuk menemukan rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang terus ditindas oleh Zionis Israel. Jamaah hadirin sholat tarawih pada malam ke berapa? 16 Pak? 17? Hah? Kita masih diberikan kesehatan walafiat. Di sini saya ingin menyampaikan ada dengan judul rahasia di balik makna doa buka puasa. Salawat, salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada ahlul baitnya dan kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang soleh yang terus mengikuti jalan sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, dalam hadis pasti kita temukan beberapa doa, banyak sekali bahkan, tapi salah satu yang sahih itu doa untuk berbuka puasa itu dari Sunan Abu Daud yang berbunyi itu zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatil arju insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala yang tetap insyaallah. Adapun dilanjutkan dengan Allahumma lakab suntu rabbika mantu ala rizqika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, dari situ Nabi menjelaskan bahwa setelah air saat berbuka itu mengajarkan kepada kita bahwa rasa haus itu hanya sementara, rasa lapar itu hanya sementara, hanya hitungan jam mungkin kalau di kita. Bahkan perbandingannya kalau di negara lain kita cuma berapa Pak? 12 jam ya. Nah, di negara beberapa titik negara itu ada yang lebih dari 12 jam. Nah, dari Syekh Majid bin Abdul Wahab Al-Ahmad menjelaskan bahwa dalam syarah Hisnul Muslim, ketika selesai berbuka puasa, maka yang terjadi itu ialah hilanglah rasa haus, rasa lapar, rasa kepayahan kita dalam menjalani ibadah puasa dari waktu subuh hingga berbuka. Nah, yang pada akhirnya kepayahan itu akan lenyap dan pergi.
yang kemudian muncullah setelah itu pahala yang banyak, kekal dan abadi. Pastinya rasa lapar dan haus pasti kita terus merasakan. Bahkan apalagi zaman sekarang pasti hampir semua megang gadget kan, kita pasti scroll apalagi ngeliat banyak ada iklan kan, apalagi kalau iklan TV, iklannya udah kayaknya seger banget tuh. Belum lagi di fakta visual kita ketika di jalan itu ngeliat tukang es yang tadinya biasa aja, hari biasa, tapi di bulan puasa wah kayaknya 5.000 ya kan, seger juga. Makanya kita ketika momen itu segeralah bersifat kepada Allah untuk memohon ampun, karena emang di situ cobaan ketika dalam berpuasa. Nah, dalam demikian pula ketika kita beribadah dan beramal, ibadah apapun, amal soleh apapun, pasti kita merasakan lelah. Kadang kita letih, pegel-pegel, apalagi ya kita merasakan sendirilah di momen ini. Sholat yang terus berlanjut, ada yang langsung 8 rakaat, ada pula yang sampai 23 rakaat. Itu kan butuh energi yang bahkan makanan minuman yang tadi kita berbuka tuh kayaknya udah hilang gara-gara ikut taraweh. Karena emang benar ibadah itu yang benar-benar dilakukan itu pasti memerlukan energi. Bahkan cerita Rasul pun ketika tahajud itu kan kakinya sampai diibaratkan kayak sampai pecah-pecah, karena berdiri dengan sebegitu lamanya. Ya bayangkan aja sholat tahajud sendiri bacaannya luar biasa. Berapa Ahmad yang Nabi baca? Sekitar 1 juz ya, Al-Baqarah. Kita kan ngap duluan, paling dikasih pertengahan surat aja udah ada yang di belakang ngasih kode kan. Nah itulah, maka emang perlu energi ketika beribadah atau beramal soleh dengan sungguh-sungguh terutama ya. Didekatkan dengan kita untuk bapak atau ibu yang mencari terutama bapak yang mencari nafkah kan, itu di jalan di kerjaan atau sepulangnya pasti merasakan lelah, terutama di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa. Namun kita harus tetap percaya letih yang kita rasakan, lelah yang kita dapatkan itu pasti Allah akan gantikan dengan pahala yang kekal abadi dan banyak tentunya ketika bersungguh-sungguh. Maka di sini ada nasihat dari Imam Syafi'i, ketika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti atau berbalik arah, karena istirahat kita kelak di surga. Itu nasihat dari Imam Syafi'i. Hingga seorang murid, salah satu ini dari Imam Mazhab Hambal ya, dari muridnya, bahkan muridnya sendiri ialah berpesan bertanya kepada Imam satu momentum, wahai Imam, kan kesibukan Imam Hambal nih ya sama ustaz-ustaz luar biasa sini, hampir Ustaz Ahmad nih luar biasa nih. Ini ada ustaz yang belum maju nih sebenarnya, ini Ustaz Endra. Nah itu kegiatannya luar biasa sekali memang kita itu, dakwah, mengajar, segala macam kan. Maka ada yang memperhatikan muridnya, wahai Imam, kapan engkau beristirahat? Nah dijawab oleh Imam, nanti ketika kaki kita sudah menginjak surga. Itu kata beliau. Nah, masya Allah sekali jawaban ini. Maka jawaban ini sebenarnya mencambuk diri kita semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk terus memujahadah diri kita setiap harinya, terutama dalam hal beribadah. Maka sebagaimana rahasia di balik makna doa buka puasa, nantinya lelah kita, ya terbaik lagi lelah kita akan hilang, letih kita akan tinggal kenangan, sedangkan pahala yang akan kita terima nanti itu kekal abadi. Dan semoga yang kelelahan kita itu, terutama dalam latihan kita menuju
11 bulan ke depan ini menjadi bekal kita bersama untuk menuainya di surga. Amin insyaallah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya maju ini kan ada dorongan dari belakang nih, bahaya. Sebenarnya ada gak enak sama senior yang harusnya maju dulu ya kan, baru anak buahnya ini kebalik, anak buahnya dulu maju, abang-abangannya nggak catur. Bersama-sama mari kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.